Salam sejahtera bagi kita semua. Demikianlah tadi tampilan nas khotbah yang boleh kita baca masing-masing dari kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik khotbah saat ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Itu artinya orang Kristen diajak untuk mengalahkan kuasa kegelapan atau okultisme. Bila demikian, apa kunci kemenangan bagi kita atas kuasa kegelapan itu? Kunci kemenangan kita sudah tentu harus percaya dengan sungguh-sungguh pada kuasa dan nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan melalui nas khotbah ini, ada dua hal yang dapat kita perhatikan sebagai wujud kesungguhan kita dalam mengimani kuasa Yesus, sehingga kita dimampukan untuk menang atas kuasa kegelapan itu. Yakni yang pertama, menghindari hidup dari kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, dalam ayat 9 tadi kita membaca bahwa Tuhan berpesan pada umatnya Israel supaya mereka tidak belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Bangsa yang dimaksud adalah bangsa yang tadinya berdiam di sekitar tanah Kanaan, yakni negeri yang diberikan Tuhan bagi umatnya Israel. Jadi sebelum umat memasuki negeri itu, Musa mengingatkan umat supaya tidak meniru dan melakukan kekejian seperti yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Justru karena perbuatan-perbuatan keji itulah, maka Tuhan pun menghalau bangsa-bangsa penduduk Kanaan dari hadapan umatnya Israel. Adapun rupa-rupa kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa yang tadinya berdiam di negeri Kanaan dan yang harus diwaspadai dan jangan ditiru oleh umat Israel ketika itu adalah seperti mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api kepada dewa-dewa yang dianggap bisa memenuhi sesuatu yang diinginkan. Kemudian juga dilarang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya dan meminta petunjuk kepada arwah atau kepada orang-orang mati. Jadi itu semua adalah ritus dan perbuatan yang telah meyakini dan mempertuhankan kuasa kegelapan atau okultisme. Dan bila itu ditiru dan dilakukan oleh umat Israel, maka sudah jelas bahwa umat telah mengesampingkan dan tidak mempercayai Tuhan lagi dalam kehidupan mereka. Dan sebelumnya juga umat telah menerima dasar titah yang daripada Tuhan untuk menuntun hidup umat agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bila umat melakukan kekejian seperti bangsa-bangsa lain tadi, maka umat telah melanggar hukum Taurat yang telah mereka terima, khususnya titah yang pertama dan kedua yang berbunyi, "Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya." Dan sudah tentu Tuhan pasti murka bila umatnya melakukan kekejian dan melanggar ketetapan yang telah diberikan Tuhan kepada umat seperti hukum Taurat. Karena itulah Musa dengan tegas mengingatkan umat Israel dan juga kita di masa sekarang, supaya tidak seorang pun mau tergoda untuk meniru dan melakukan rupa-rupa kekejian itu. Namun begitu pun, meskipun zaman telah berganti hingga ke zaman kita sekarang, masih juga ada orang yang mau meniru dan meyakini kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa orang-orang masih mau tergoda untuk meyakini kuasa kegelapan atau okultisme itu meskipun dia sudah beragama? Salah satu jawaban praktisnya adalah soal pengabulan keinginan dan bagaimana supaya hidupnya tetap berada di zona nyaman. Alasan itulah yang sering kita dengar sehingga ada orang yang mau melakukan praktek okultisme atau kuasa kegelapan tersebut. Mungkin pengalaman dari orang-orang yang meyakini kuasa kegelapan itu juga telah diperalat oleh iblis untuk membujuk banyak orang bahwa dengan cara meyakini kuasa kegelapanlah
keinginannya bisa segera terkabul. Sebab iblis memang tidak suka melihat orang-orang percaya, setia dan taat pada Tuhan. Maka itu dia berusaha bagaimana supaya hidup orang-orang percaya itu beralih iman dari Tuhan. Sehingga iblis pun mencoba menawarkan hal-hal yang menggiurkan sebagai pancingan bagi banyak orang, bahwa iblis akan memenuhi berbagai keinginan-keinginan kita manusia, asalkan mau meyakini kuasa-kuasa kegelapannya. Misalnya keinginan untuk segera sembuh dari sakit penyakit, keinginan supaya cepat dapat momongan atau keturunan, lalu selanjutnya pergi ke dukun untuk melakukan ritual-ritual kegelapan, keinginan supaya cepat naik jabatan atau tetap di jabatan yang sudah dianggap nyaman, maka dimintalah kuasa kegelapan sebagai penolong dan pelindungnya. Ada juga ditawarkan keinginan supaya rumahnya terlindungi, keinginan supaya usahanya laris manis meskipun mungkin kualitasnya tidak sebagus milik orang lain. Ada juga keinginan supaya cepat kaya, keinginan supaya badannya tahan banting, tahan pukul, tahan bacok. Maka diberilah sesuatu penjaga badan yang biasanya ditaruh di dompet, diikat pinggang, dan sebagainya. Keinginan untuk mendapatkan jodoh dengan memakai ilmu pelet sebagai daya tarik, sehingga orang-orang yang dia sukai bisa gampang jatuh cinta kepadanya. Itulah beberapa contoh dari sekian banyak keinginan yang didambakan banyak orang agar segera terkabul dengan mengandalkan kuasa kegelapan tadi atau menjadi budak iblis. Tetapi meskipun bagi sebagian orang keinginan-keinginan itu mungkin sempat dicapai dan dirasakan karena mengandalkan kuasa kegelapan tadi, tapi cepat atau lambat, dan sesuai juga dengan kesaksian dari orang-orang yang pernah terlibat di dalam kuasa kegelapan itu, hidup mereka jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian, jauh dari sukacita, dan hidup orang-orang yang mengandalkan kuasa kegelapan akan menuju pada kehancuran. Hidup yang berantakan karena pada saatnya iblis penguasa kegelapan itu akan meminta tumbal atau sesuatu yang sulit untuk mereka penuhi permintaannya. Karena itulah, mari kita jauhkan hidup dari kuasa kegelapan. Dan jangan biarkan keinginan-keinginan itu memperbudak hidup kita. Lebih baik hidup sederhana dan mencapai harapan-harapan dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Tetapi hidup kita bisa merasakan ketentraman, kedamaian, serta sukacita yang dari Tuhan. Daripada meyakini dan melakukan kuasa kegelapan, tetapi cepat atau lambat, hidupnya akan hancur oleh kuasa iblis. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun akan mencampakkan hidupnya dari hadapannya, seperti bangsa-bangsa di Kanaan dihalau dari hadapan umatnya. Saudaraku, ingatlah, barang siapa yang meyakini kuasa kegelapan, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan kelak Allah akan mencampakkannya ke dalam api neraka yang tak kunjung padam. Itulah resiko bagi orang-orang yang melakukan kekejian bagi Tuhan. Karena itu, hindarilah hidup dari kekejian bagi Tuhan. Sekali kita percaya pada Tuhan, hendaklah kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan dan bergantung kepada Allah saja yang telah menebus kita keluar dari kegelapan menuju terang di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena kasih Kristus, kita sekarang telah masuk di dalam terangnya. Maka hiduplah hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan percayalah bahwa tidak ada selain Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang berkuasa dan sanggup memberikan berkat yang berlimpah, yang disertai kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam ayat 13, Tuhan melalui hamba-Nya Musa menginginkan umatnya untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu artinya umat diingatkan untuk menjaga kekudusan mereka sebagai umat yang telah dipilih Tuhan. Maka segala perbuatan yang menodai kekudusan umat, seperti melakukan praktek kuasa kegelapan, haruslah mereka hindari. Demikian jugalah kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus.
Kita juga diperintahkan supaya hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dengan senantiasa hanya melakukan kehendak Tuhan saja. Ingatlah, oleh anugerah Kristus, hidup kita telah menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, seperti yang tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi hidup ini harus dipersembahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, bukan malah mencemarkan nama Tuhan yang kudus dengan berpaling dari Tuhan dan melakukan praktek kuasa kegelapan. Saudaraku, jika seseorang menolak untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, berarti sama halnya dia sedang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bila demikian, maka siap-siaplah menerima hukuman Allah di neraka. Namun, firman Tuhan mengajak agar kita semua tetap bisa menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Maka jangan pernah berpaling dari Tuhan oleh karena rayuan dan bujukan dari kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Tetapi mari kita jaga pengudusan Tuhan dalam kehidupan kita dengan hidup tidak bercela. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Mazmur 119 ayat 1. Itu artinya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan ketika berpegang teguh pada firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup, sehingga kita akan dimampukan untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan juga kita akan dimampukan untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan membinasakan hidup ini. Amin.